Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya, yaitu seorang imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang mereka berkumpul karenanya dan juga berpisah karenanya, seorang laki-laki yang dirayu oleh wanita bangsawan lagi cantik untuk berbuang mesum, lalu ia menolak serta berkata, aku takut kepada Allah, dan seorang yang bersedekah dengan diam-diam sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Ini namanya hadis tabsyir. Ini hadis menggembirakan kita untuk berusaha untuk masuk di kelompok 7, ya, di kelompok 7. Kalau ada hadis begini, Pak, fokusnya 7, cari itu yang 7. Meskipun sebenarnya ulama ya tidak ada pembatasan, tapi ini prioritas yang 7 ini. Sabatun, 7 dunia disebut dulu. Sabah. Ya. Ini yang 7, izilluhumullah, Allah yang langsung naungi dia, Allah langsung payungi dia, Allah langsung agungkan dia, hormati. Ini yang 7 nih. Dan fi zillihi, pada naungannya yakni Allah ini. Jadi Allah yang langsung naungi, pada ditegaskan pada naungannya, la zilla illa zillu, tidak ada naungan pada hari itu kecuali zilluhu, kecuali naungannya. Nah, ini berita hari kiamat ini. Ini kalau tidak kokoh kita menyambut ini, ya sulit tersambung ke bawah. Harus kuat keyakinan dulu ke atas ini bahwa ada hari kiamat di mana mahsyar dikumpul semua. Jadi hasyara tempatnya itu namanya mahsyar. Isi makan itu lagi. Di tempatnya berkumpul itu di mahsyar, ya. Karena itu surah Al-Hasyr, itu surah berkumpul. Nama lain dari hari kiamat. Itu ada tempat nanti berkumpul yang bahkan suasananya di sini digambarkan oleh Nabi, ada orang tenggelam dengan keringatnya di atas lututnya, atas pahanya, di atas lehernya, bahkan tenggelam sendiri di atas keringatnya sendiri. Ini yang Nabi sebutkan, tidak ada naungan kecuali naungan pada hari itu. Coba bayangkan kalau matahari 1 mil dari atas, yang pendek sekali, maka keluarlah keringat-keringat manusia karena kepanasan. Coba ya kalau di dunia kita menunggu ini jam 12 siang-siang dalam keadaan tidak pakai sandal, tidak pakai apa-apa, ya, karena telanjang bulat pada saat itu. Tidak ada pakaian dan tidak ada sedikit pun pada diri kita, asli diri kita. Bahkan kulit-kulit kita yang pergi keluar itu dikumpul bersama oleh Allah, dikumpulkan. Seperti yang sudah dikhitan, kulitnya itu dikembalikan, sehingga Nabi mengatakan dalam keadaan tidak dihitan, maksudnya hasil hitanannya itu dikembalikan juga. Disitulah utuh manusia itu. Tapi di saat yang sama Allah akan menaungi khusus 7. Salah satu di antara 7 itu adalah ada orang yang tergantung hatinya ini, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ada seseorang di sini rajulun, laki-laki, karena memang laki-laki yang fokus lebih besarnya ke masjid.
salatnya laki-laki di masjid, yang imam laki-laki di masjid, yang memang memakmurkan itu di masjid. Meskipun perempuan bukan tidak boleh, tapi bahasanya bahasa fokus. Warajulun, seorang laki-laki, bagaimana itu? Memang qalbuhu mu'allaqun, hatinya tergantung. Bagaimana itu hati tergantung? Hatiku terpaut dengan engkau. Suasananya, dirinya dimanapun kembali ke masjid. Suasananya adalah suasana masjid. Biar kantor azan berkumandang, ingat masjid. Lagi bersedih, kembali ke masjid. Sahabat-sahabat kalau ada masalah larinya ke masjid, bukan lari ke warung kopi. Itu sahabat itu. Nah, kita mau ini bagaimana? Kalau Allah menjadikan ini hati tergantung dengan masjid, terpaut dengan masjid, itu artinya ada sesuatu yang mesti diadakan masjid supaya ada yang ditempati hati ini terpaut. Maka tempatnya hati terpaut itu masjid, maka mengadakannya ini pasti mulia. Tapi diantar dengan 6 yang lain. Ini yang pertama, karena ini paling menentukan, Pak. Baik tidaknya kehidupan ini satu ini, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil ini? Penguasa kaum muslimin, penguasa negeri ini. Ini yang pertama. Kalau ada imam, Pak, adil, dia urutan nomor 1 dari 7 yang paling berhak Allah naungi, karena dia menaungi rakyat dalam keadaan sifatnya apa? Adil. Apa itu adil? Ya lawannya zalim. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan yang paling hak tauhid. Lawannya kezaliman, lawannya adil, zalim. Dan kezaliman yang paling tertinggi apa? Syirik. Kalau ada pemimpin membasmi syirik, dibela oleh Allah di hari kiamat. Kalau ada pemimpin mendukung syirik, enggak adil. Jadi jangan ki adil dalam artian bahasa kita ya adil 2 tambah 2 situ kasih 2, di sini juga 2. Itu bagian kecil dari makna adil. Jadi dia memerintah sesuai maunya Allah, itu namanya adil. Selamat ya kalau ada yang di sini nih. Ya ini bagus sekali nih pemimpin ini, penguasa kaum muslimin. Nah kemarin ya di Maros itu memang alhamdulillah pelan-pelan kita bina di sekitar kompleks kita, khususnya daerah Maros, karena kepala kantor urusan agama itu beliau tidak mau juga diurusi umat ini dengan asal-asalan tidak punya syariat, karena dia harus bedakan mana adat, mana syariat. Dan yang banyak mengurusi ini kematian, itu masih banyak masalah adat-adat. Dan beliau mengatakan saya mau hapus yang begitu. Nah ini bagus pemimpin yang begini. Sekaligus beliau ketua majelis ulama, jadi enak. Dia punya power. Dia sudah ketua majelis ulama, dia sudah punya ketua kepala kantor urusan agama, jadi itu dakwahnya bagus, punya power dia. Ya wasyabun, ini syab, anak muda yang tumbuh, ini syab itu tumbuh berkembang, ya berarti anak muda. Di mana pertumbuhannya? Nasya bi ibadatillah, tumbuh dalam keadaan beribadah terus kepada Allah. Jadi inilah hadis ini Pak menjadikan kita perhatian untuk memberikan perhatian pembinaan angkatan muda. Ini dalil bagaimana anak kecil ditumbuhkan, disegarkan, dididik dengan Quran, dididik ilmu, dididik adab, akhlak, amal soleh. Di tangan kita dia menjadi besar seperti itu, maka ini termasuk kategori ini la zilla illa zillu.
Tidak ada naungan kecuali naungannya pada hari itu anak muda dapat, Pak. Golongannya anak muda dapat. Ya, anak muda dapat. Di sini syaratnya nasya bi ibadah, tumbuh beribadah. Artinya menginjak remaja, tidak kena kenakalan remaja. Jadi kalau nenek-nenek baru sadar ini anda lewat. Ini harus yang ada anak muda ini, Pak. Dan anak muda hari ini dari kecil tidak ada dunia pacaran bagi dia, tidak ada malam minggu, tidak ada dunia santai, tidak ada daulah, tidak ada. Dia ditumbuhkan dengan ibadah. Ya, ini istimewa ini, Pak. Karena itu kita berharap anak-anak kecil, remaja menjadi fokus. Kita tumbuhkan di sini. Istimewa itu. Ya. Yang ketiga, ini tadi warajulun qalbuhu mu'allaku fil masajid. Yang kedua, keempat ini. 1 imam, 2 anak muda, 3 terkatung hatinya dengan masjid. Yang keempat, warajulani. Ya. 2 orang yang tahabba, yang saling mencintai. Cinta karena apa? Fillah. Jadi tahabbanya, syaratnya 2 anak muda ini, dua orang ini adalah tahabba. Ada cinta, saling mencintai 2 itu. Tapi dasarnya dia cinta adalah fillah, karena Allah. Nah, kita dapat semua ini, Pak. Kalau ini pertemuan kita karena Allah, ini cirinya ijtama'a alai, bertemu 2 orang ini duanya ini bertemu 2 orang itu atas fillah, karena Allah juga dia bertemu di pengajian, tidak ada usaha, ya, tidak ada keturunan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan apa bisnis, bukan, kecuali bisnis akhirat saja. Mereka bertemu karena 2 hal ini. Ya, bertemu karena fillah, karena Allah mempertemukan. Ya, kemudian watafarraqa, dan berpisah juga duanya itu alai, juga sebabnya dengan fillah. Wah, kita dapat ini, Pak, insyaallah. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu insyaallah. Yang kelima, Pak, bersedekah. Amanah. Ini nanti anak muda juga lagi nih. Kan juga anak muda, Pak, ya. Orang tua juga dapat ini. Warajulun da'athu imra'atun zatu unsib. Seorang laki-laki digoda, dipanggil, dirayu, diberi kesempatan oleh seorang gadis yang cantik lagi terhormat. Jadi gadis yang cantik yang menggoda dia, merayu dia, dia punya kesempatan. Tapi begitu ada punya kesempatan, dia punya kemampuan, apa dia bilang? Faqal inni akhafullah, maaf, kau bukan milikku dan saya bukan milikmu, saya takut sama Allah. Ya. Ini kalau ada yang bisa ini, Pak, luar biasa juga. Kalau ditawari ke harta mungkin masih bisa selamat, tapi kalau ditawari ke yang begini-begini, kira-kira bisa jadi aman dan selamat. Dia yang datang, dia yang tawari, dia yang berikan, dia cantik, terhormat lagi. Seperti Yusuf, seperti Nabi Yusuf, cantik, istri raja di istana, dia datangi kamarta, maka pantas Nabi Yusuf itu Allah berbuat baik kepadanya. Pantas Allah berbuat baik sama Yusuf karena dia yang lari, didatangi perempuan, dia yang lari. Akhirnya harus apa? Robek baju belakangnya, karena pengadilan mengatakan jika baju depannya yang robek, Yusuf yang salah.
Jika baju belakangnya yang robek, Yusuf yang benar. Logikanya kalau robek, karena dia menghindar, lari. Coba apa ya, kalau ada yang tawari punya kesempatan berdua, tidak ada. Yusuf itu berdua, tidak ada yang lain. Kamar sudah bebas. Dia juga bukan di negerinya, bukan di kampungnya. Lagi posisinya posisi muda, lagi butuh, baru dia bisa menolak. Pantas, Pak. Innallaha yuhibbul muslimin. Allah berbuat baik kepada orang berbuat baik. Apa kebaikan Yusuf? Menolak yang bukan haknya. Menantunya Abu Hurairah mengatakan, saya lebih bisa menjaga harta emas berliang satu gudang. Saya masih bisa lulus, saya diberi amanah jaga. Tapi saya tidak bisa jaga dan saya tidak bisa lulus kalau saya dibiarkan bersama nenek-nenek sudah tua, baru satu malam bersama dengan dia. Saya tidak bisa lulus, sudah tua nenek-nenek. Tolong, Pak. Jadi tangan mengatakan sembarang Bapak Ibu, tidak ji, tidak ada di top apaan. Pasti ada apa-apanya. Pasti ada apa-apanya. Jangan pikir. Itu setan, Pak. Semua yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Bayangkan seorang saudara kandung saja dengan kandung bisa berzina. Kenapa? Sering tidur sama-sama. Karena itu kalau umur anata sudah balik, jangan kasih tidur laki-laki perempuan, meskipun saudara kandung. Karena setan, Pak, nabutakan hati kita. Jangan mengatakan tidak mungkin. Tidak ada istilah tidak mungkin. Tidak mungkin. Semuanya mungkin. Kalau laki-laki perempuan, hati-hati, Pak, tinggi godaannya. Jangan mengatakan tidak mungkin, dia masih kecil. Oh, setan tidak ada istilah kecil. Dia sudah tua, nenek-nenek nih. Ada orang menikah umur 71 dan umur 17. Karena ini yang 17 kah, nah lihat tong umur 17. Padahal sudah 71. Setan, Pak. Naroba itu. Dia tidak ada kacamata. Naroba. Jadi jangan pernah berkata setan itu ahlinya memang, Pak. Memang dia profesional di bidangnya. Ya itu saya kira insyaallah yang biasa gonceng-gonceng itu yang bukan mahramnya, yang bilang tidak mungkin, tidak mungkin. Gimana tidak mungkin? Ada mungkin di belakang. Berdua di rumah, tidak boleh. Tidak boleh. Itu saya selalu tekankan supaya insyaallah. Ya. Saya kira demikian ya.